Akhirnya, makhluk yang masuk ke tubuh ini agak tenang pembawaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadir siapa? Insyaallah. Ini Raden Soleh itu bukan nama kecilnya dari Pangeran Santri? Sewaktu saya umur, mulai Allah memberikan, terutama kepada ibu dan bapak, memberikan warisan kepada saya yang berikan nama Solehuddin. Itu nama awal-awal saya. Sudah umur 20 tahun saya ditugaskan oleh orang tua saya. Saya diberikan tugas untuk berpuasa 1 minggu untuk mengamalkan thariqah. Oh iya. Udah itu saya ditugaskan oleh orang tua saya adalah untuk mengembara, ditugaskan untuk syiar Islam ke Pulau Jawa. Sudahnya saya berangkat ke Banten, udah keliling saya terus ditugaskan. Terakhir ditugaskan sampai kepada wilayah Sumedang Larang, ditugaskan di sini. Bagaimana cara Anda menyebarkan agama Islam dulu? Awal-awalnya nggak seperti sekarang ini. Awalnya siar Islam dulu itu secara bertahap, sedikit demi sedikit, terutama sebagaimana yang dicontohkan oleh Wali Sanga adalah menyebarkan Islam itu secara ibda binafsi, mulai dari diri pribadi dan juga keluarga, tetangga, masyarakat. Saya cuma menghimbau, tolong datangnya ke tempat ini semata-mata kita ingin tahu bagaimana perjuangan orang-orang tertua dahulu mengejarkan siar-siar agama Islam. Tujuannya datang ke makom semata-mata bukan untuk meminta-minta. Datang ke makom ini jangan minta sama wali, jangan minta sama ulama. Mohon yang kedua. Emang banyak yang datang ke sini untuk meminta. Banyak sekali ya Allah. Ini Allah berbahaya. Saya sayangkan banyak sekali yang minta sama saya. Anak cucuku, jangan sampai sekali-kali kita meminta kepada ahli kubur. Tapi kita datang ke kubur ini semata-mata ingin mendoakan ahli kubur. Tapi jangan sampai wali-wali sangat di mana-mana kita kejar. Tapi ternyata wali yang asli diri kita, asli orang tua kita yang masih ada, tapi kita hiraukan, kita cuekan. Sama sekali kita tidak dihargai orang tua kita. Sebenarnya kalau kita berdoa itu lebih baik di rumah atau di masjid atau ke tempat makam kayak gini, tapi emang memintanya kepada Allah. Tidak ada lagi tempat yang sangat mulia, yang sangat indah, yang sangat agung, yang sangat istimewa, hanyalah masjid. Tapi kalau seandainya di rumah sebetulnya tidak ada karomah. Kalau seandainya hati kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah sajalah hati kita akan mendapatkan ketetaman, ketenangan. Saya balik lagi saat Anda menyebarkan agama Islam itu banyak gak dahulu orang yang masuk ke agama Islam? Banyak yang menentang karena Islam sama sekali belum menyebar di tempat ini. Banyak tantangan dan rintangan. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berhasil menyebarkan agama Islam. Awal-awalnya yang pertama-tama menyebarkan agama Islam di Sumedang ini. Tantangannya itu dulu seperti apa? Di sini karena masih kuat ilmu leluhur Sumedang atau buhun ya yang diajarkan oleh leluhur Sumedang. Jadi ada perbedaan antara ajaran Islam dan juga ajaran-ajaran yang sebelum Islam ini di sini adalah yaitu Islam wiwitan itu awalnya. Tapi alhamdulillah disertai dengan silaturahmi, alhamdulillah sedikit demi sedikit banyak yang berhasil. Yang saya baca dari sedikit informasi, Anda menyebarkan agama Islam dengan kesenian, benar? Itu sebetulnya karena sebagaimana yang diawali dari para wali sanga dengan berhasilnya siar-siar Islam memang disertai dengan seperti tadi kesenian-kesenian itu. Anda sendiri
benar Raden Soleh atau mungkin makhluk yang bersimpati dan mengabdi kepada Raden Soleh? Kalau seandainya adai ini diberikan kekuatan oleh Allah, Allah memberikan basyirah, memberikan penglihatan yang tajam. Coba perhatikan, perhatikan. Gitu ya. Karena makhluk-makhluk yang lain kalau seandainya diawali dengan kalimah thayyibah, diawali dengan zikir, sama sekali tidak akan ada yang mampu menembus sama sekali. Sama sekali itu akan jauh kalau hatinya kita dekat dengan Sang Khalik. Mohon maaf kalau seandainya ada kekurangan, kelebihan dan sebagainya. Ini ada semata-mata makhluk yang dhaif. Menurut Anda sekarang dengan dulu bedanya apa? Apakah ajaran dulu mulai terkikis atau seperti apa? Sebetulnya gini, ajaran dulu juga memang sama tujuannya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang juga sama, cuma caranya yang berbeda. Kebanyakan kalau orang-orang tua dulu pasti doa-doanya kadang-kadang digabung-gabungkan seperti kejawen. Nah, kebetulan ulama-ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajarannya ke sini dengan seluruhnya adalah masuk Islamnya adalah kafah, sama sekali tidak setengah-setengah itu awal-awalnya itu, maka jadi berhasil. Saya kurang mengerti kenapa setiap tawasulan itu kadang ada kelapa, ada buah, ada minuman, ada rokok. Itu sebenarnya gunanya buat apa ya? Sebetulnya simbol kenapa bunga 7 rupa ini supaya kita wangi ya, itu simbolnya. Kalau kelapa ini sebetulnya supaya segala permasalahan kita ini mulai dari kelapa kan, untuk menghasilkan makanan, minuman, segala macam sari-sari itu dari kelapa semua. Ini kelapa mulai dari kulit luar ya, lembut kulit luar. Yang kedua kapas, sabutnya. Yang ketiga batok, kalau menurut batok itu ya, tempurungnya itu. Yang keempat adalah kelapanya. Yang kelima adalah airnya. Kalau kata orang tua dulu, itu menurut orang tua adalah kulit luar adalah syahadat. Terus kulit dalam itu adalah sholat. Makanya jangankan orang tua, anak kecil juga kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat masih pandai-pandai, tapi isinya sama sekali tidak tahu. Makanya syahadat ini adalah manis, enak diucapkan. Yang kedua adalah kapas dalamnya ya, ini itu sama sekali adalah sholat. Yang ketiga adalah apa? Tempurungnya itu adalah batoknya, itu adalah zakat. Yang keempat adalah apa? Kelapanya. Puasa adalah kebanyakannya melaksanakan puasanya cuma untuk mampu menahan lapar dan haus aja. Yang kelima adalah airnya, adalah ibadah haji. Manis sato'a ilaihi sabila, itu khusus bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji itu barangkali. Adakah pesan Anda buat kami semua yang ada di sini? Bacakan aja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Disitulah kumplit semua apa yang ada inginkan. Disitulah kalau seandainya kita punya masalah ada apapun, silakan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.